Keluaran 12 ayat 25 sampai 27 ini adalah kelanjutan daripada peristiwa Paskah, di mana mereka akan bersiap-siap untuk melakukan satu upacara yang sederhana namun sangat penting untuk diingat. Kita tahu bahwa orang Israel akan menyembelih anak domba, lalu darahnya mereka tampung, lalu dengan hisop mereka akan melaburkan darah anak domba itu pada kedua tiang pintu dan juga bagian atas pintu. Lalu setelah itu mereka akan mengikat baju mereka, mereka memakai kasut, lalu mereka akan makan cepat daging anak domba itu, lalu mereka akan memakan juga roti yang tidak beragi, dan semua dimakan dengan terburu-buru. Dan ini mempunyai banyak pengertian. Keluaran 12 ayat 25 sampai 27 memberikan satu jawaban bila mana di tahun-tahun kemudian anak-anak orang Israel bertanya kepada orang tua mereka, "Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu," lebih tepatnya bertanya, "apakah artinya ibadahmu ini?" maka haruslah kamu berkata, "Itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika pada malam hari malaikat Tuhan menulahi orang Mesir yang pintu rumahnya tidak dilabur dengan darah anak domba. Tetapi ketika melewati rumah-rumah kita, tidak ada kematian anak sulung. Tetapi bagi orang Mesir, mulai dari anak sulung orang yang ada di penjara, anak sulung hewan, sampai kepada anak sulung Fir'aun, semuanya meninggal dunia." Hari Raya Paskah dalam bahasa Inggrisnya adalah Passover, bahasa Ibraninya adalah Pesak, yang berasal dari kata pasak, yang artinya melewati. Melewati untuk menuju kepada kebebasan, kemerdekaan dari perbudakan. Dan orang Israel merayakan Paskah ini hingga tahun 70 Masehi. Orang Yahudi merayakan Paskah di Yerusalem, di setiap rumah dalam wilayah kota. Dan anak domba Paskah disembelih dalam suatu upacara di pelataran bait suci. Tetapi tentu sesudah bait suci hancur dan kebangsaan Yahudi atau suku-suku Yahudi hilang karena peperangan ataupun oleh karena penawanan, maka Paskah di orang Yahudi tidak lagi dilakukan secara umum, tetapi menjadi upacara di rumah tangga masing-masing. Sekarang apa hubungannya dengan Yesus? Bila mana kita membuka pasal khusus di buku Kerinduan Segala Zaman, tentang di mana Yesus dibawa oleh ayah dan ibunya ke Yerusalem sehubungan dengan hari raya Paskah. Perhatikan baik-baik Lukas 2 ayat 41 dan 42. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Lihat, Yesus adalah orang Ibrani, dia anak Ibrani, maka seperti zaman dahulu, yaitu di zaman Musa, di mana usia 12 tahun bar mitzvah tadi, maka Yesus pun datang
ke perayaan Paskah. Pada saat Yesus tiba di Bait Suci Yerusalem untuk perayaan Paskah, ada satu hal yang sangat menarik perhatian Yesus dan buat Yesus maknanya sangat mendalam. Apa yang Yesus lihat di Ka'bah pada hari raya Paskah itu? Yang pertama, Yesus melihat imam-imam yang berjubah putih melakukan tugas keimamatan. Yang kedua, darah anak domba yang tersembelih mengalir di atas mezbah. Yang ketiga, Yesus melihat orang-orang berdosa yang datang untuk mengakui dosanya. Di mana, maksud saya orang-orang yang berdoa, di mana mereka mengakui dosa mereka. Lalu yang keempat, asap dupa naik ke hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ketika Yesus melihat ini semua, ada satu getaran yang lain di dalam dirinya. Semua menyatakan tentang Yesus yang adalah anak domba Paskah yang akan disembelih pada waktunya. Bapak Ibu, mari kita perbandingkan Paskah di Perjanjian Lama dan penggenapannya di Perjanjian Baru. Yang pertama, tadi disebutkan anak domba yang berhubungan erat dengan daging. Maka penggenapannya dalam Perjanjian Baru, Yesuslah anak domba. Yesuslah daging yang dimakan pada waktu diadakan upacara perjamuan kudus. Yang kedua, itu berbicara tentang darah ataupun dengan satu alat yang disebut dengan hisop. Matius 28 ayat 26 ayat 28 dan Ibrani 9 ayat 12 dengan tegas menyebutkan darah anak domba menunjuk kepada darah Yesus yang mengalir di kayu salib yang menjadi penebus bagi umat manusia. Darah Yesuslah yang merah itu menutupi merahnya darah manusia menjadi putih. Bapak Ibu, merah ditutup merah jadi merah. Tetapi darah Yesus yang merah menutupi merahnya dosa manusia menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Yang ketiga, Paskah dalam Perjanjian Lama itu berhubungan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu, pada waktu orang Israel menyembelih anak domba atau kambing sehubungan dengan Paskah, maka tidak boleh ada satu tulang pun yang cacat atau patah atau diremukkan. Maka penggenapan dalam Perjanjian Baru ketika Yesus mati di kayu salib, dengan jelas disebutkan tidak ada satu tulang Yesus yang dipatahkan. Tetapi lihat bagaimana dua penyamun yang ada di sisi kiri dan kanan Yesus. Ketika matahari akan terbenam, mereka belum mati, maka tentara Roma mengambil tombak atau lembing dan mematahkan kaki kedua penyamun itu. Sementara Yesus jauh sebelum matahari terbenam, Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan Yesus mati. Yesus adalah anak domba yang tersembelih, yang mati tanpa ada cacat. Tidak ada tulang yang patah. Yang keempat adalah roti yang tidak beragi. Yesus adalah roti tanpa ragi kemunafikan. Yesus adalah kebenaran murni. Ajaran Yesus adalah ajaran yang baik dan benar, tidak seperti ajaran yang disebut dengan ragi orang-orang Farisi. Ajaran mereka adalah ajaran
pikiran sendiri dan bukan berasal dari sorga. Paskah juga berbicara tentang pengalaman kepahitan. Yesus sudah melewati kepahitan. Dan Yesus akan berdiri sebagai perantara. Yesus diibaratkan seperti asap dupa yang naik, di mana asap itu akan sampai dalam kerajaan sorga. Itu adalah sebuah ilustrasi yang nyata, di mana Yesus adalah perantara yang mengantarai antara manusia dan sorga dan sebaliknya. Yesus datang kepada Bapa menjadi perantara sehingga manusia dapat diselamatkan. Yang keenam, sangat erat hubungannya dengan penyelamatan. 2 Timotius 1 ayat 10 berkata, Yesus adalah juru selamat. Dengan matinya Yesus di kayu salib, Yesus melewati satu peristiwa yang sangat menyakitkan, yang sangat membuat dirinya sengsara. Tetapi Yesus dapat melewati itu semua dengan penuh sukacita. Sekalipun dia berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kemanusiaannya, Yesus berteriak, seakan-akan Allah Bapa meninggalkannya. Tetapi tidak demikian. Yesus tetap menjalani Paskah itu dengan baik. Yang menjadi pertanyaan terakhir untuk Anda dan saya, pada bagian pertama tentang Paskah pada malam hari ini. Apakah perayaan Paskah masih perlu dilakukan di zaman sekarang? Alfa Omega jilid 1 halaman 321 mengatakan, Paskah bersifat memperingati dan sebuah lambang. Ingat Bapak Ibu, Paskah betul-betul terjadi, tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, dialah anak domba yang tersembelih. Dia sudah melewati masa kesusahan, maka semua itu hanyalah lambang. Paskah menunjukkan kembali kelepasan dari Mesir yang penuh kepahitan dan memperlihatkan ke depan adanya kelepasan yang lebih besar yang akan dilaksanakan oleh Kristus dalam membebaskan umatnya dari belenggu dosa. Yesus sudah menjadi anak domba Paskah. Yesus sudah melepaskan manusia bukan sekedar dari Mesir, tetapi dari dunia yang penuh dengan dosa. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 74, melalui upacara Paskah, Tuhan sedang berusaha memanggil umatnya keluar dari kesusahan duniawi, serta mengingatkan mereka pengalaman keluarnya Israel dari Mesir yang penuh dengan kepahitan. Tindakan itu memiliki makna janji kelepasan dari dosa. Dosa membuat hidup ini sengsara. Sebagaimana darah anak domba melindungi rumah tangga Israel, demikianlah darah Kristus menyelamatkan manusia. Keselamatan hanya dalam percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang sudah didengar. Jadi bila mana kalender menunjukkan Paskah, ingatlah pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.